Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bahas Malam. finite state automata atau biasa disingkat dengan FSA. Model FSA merupakan model matematika dari sebuah sistem dengan input dan output yang terdiri dari sejumlah berhingga state. Jadi ada batasannya, ya, sejumlah berhingga state dan fungsi-fungsi transisi yang menyajikan perubahan state didefinisikan juga sebagai pasangan 5 tuple, yaitu adalah Q, sigma, beta, S, dan F. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada Lisp text editor, analisa leksikal, atau pada proses compile dan parity. Keterangan untuk Q adalah himpunan hingga state, ya, himpunan hingga state. Yang sigma adalah himpunan hingga simbol input. Yang beta adalah fungsi transisi, menggambarkan transisi state FSA akibat pembacaan input. Yang S itu adalah state awal dan F adalah state akhir. Definisi FSA adalah mesin yang dapat mengenali kelas bahasa reguler dan memiliki sifat-sifat. Pertama adalah pita masukan atau input tape berisi rangkaian simbol atau string yang berasal dari himpunan simbol atau alfabet. Setiap kali setelah membaca satu karakter, posisi read pada head akan berada pada simbol berikutnya. Setiap saat FSA berada pada status tertentu, banyaknya status yang berlaku bagi FSA adalah berhingga. Jadi ada batasnya. Ada salah di jenis FSA ada dua. Yang pertama adalah deterministic finite automata atau disingkat dengan DFA. Transisi state FSA akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Sedangkan yang NFA atau non-deterministic finite automata yaitu adalah transisi state, transisi itu perpindahan, ingat ya. Transisi state FSA akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tak tentu. Dari suatu state ada 0, 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Oke, ini teorinya, nanti lebih gampang ketika kita baca diagramnya ya. Ini adalah contoh DFA-nya. Ini modelnya ya, ada yang tadi Q, sigma, beta, S sama F. Himpunan Q adalah himpunan state-nya. Ya, kita lihat di sini ada dua state, ya, dua state. Ada state yang satu lingkaran, yang ada satu set lagi adalah double lingkaran. Bedanya adalah yang single lingkaran atau satu lingkaran itu adalah inputnya, sedangkan yang double itu adalah outputnya, ya, outputnya atau akhirnya. Ya. Ini contohnya adalah cek variety ganjil. Jadi kita punya himpunan state-nya yaitu adalah genap sama ganjil. Nama state bebas ya, bisa A, bisa B, bisa Q1, Q2 atau apapun ya. Atau saya pernah lihat di vending mesin itu ya, ada untuk pilih, terus seleksi, terus cek cek stok ya, segitu.
ada macam-macam ya. Tapi kebanyakan adalah menggunakan Q0, Q1 dan seterusnya. Sedangkan yang sigma itu adalah himpunan inputnya. Nah, di sini hanya punya dua input, yaitu adalah 0 dan 1 inputannya ya. Sigma adalah himpunan inputannya, Q adalah himpunan state-nya. S itu adalah state awal, start. Di sini digenap ya. Lihat di bagian startnya. Sedangkan F itu adalah di state ganjil. Ini adalah state akhirnya atau outputnya ya di sini. Cara bacanya adalah bahwa genap ya, fungsi transisi genap dengan input 0, maka dia akan menghasilkan genap. Jadi genap di input 0 dia balik lagi ke genap. Genap ya, atau bacanya yang ini, fungsi transisi genap dengan input 1, maka dia menghasilkan ganjil. Genap inputnya 1, maka menuju ke ganjil. Fungsi transisi ganjil dengan input 0, dia menghasilkan ganjil. Ganjil, inputnya adalah 0, kembali lagi ke ganjil. Fungsi transisi ganjil dengan input 1 menghasilkan genap. Ganjil, inputnya 1 menghasilkan genap. Ini adalah diagram FSA untuk mencek pariti ganjil ya. Contoh, apakah input 1101 diterima mesin? Artinya kalau disebut diterima mesin adalah berakhir di ganjil ya. Kalau dia tidak berakhir di ganjil berarti tidak diterima sama mesin karena fungsinya adalah cek pariti ganjil. Oke, kita masukkan sekarang 1 ya. 1 sini menuju ke ganjil. Oke. Dimasukkan lagi 1 lagi ya, menuju ke genap. Genap. Berikutnya yang 0, dimasukin 0 dia kembali ke genap ya. Setelah itu dia input lagi 1 ke sini ke ganjil. Berarti ini diterima. Jadi yang nomor 1 adalah diterima. Ulang. Apakah input 1101 diterima mesin ya? Pertama kita input 1, dia ke ganjil. Berikutnya dia input lagi 1, dia ke genap. Berikutnya dia input 0, dia ke genap. Berikutnya dia input 1, dia ke ganjil. Berarti diterima. Berikutnya, apakah input 1100 diterima mesin? Dari sini start. Input 1 ke ganjil. Input 1 lagi ke genap. Input 0 ke genap, input 0 ke genap lagi. Jadi dia berakhir di genap. Jadi 1100 tidak diterima sama mesin. Itu adalah contoh simple dari DFA ya. Biasanya ada banyak state ya. Sengaja saya untuk lebih paham cuman 2 state aja ya. Nanti di bawah akan lebih banyak lagi state. Itu adalah DFA ya. Dia hanya menuju tepat 1 state ya. Jadi tidak beberapa simpul ya. Baca lagi di konsep yang tadi ya. Tepat 1 state berikutnya ya. Kalau ini adalah dari 1 state ada 0, artinya dia tidak menuju 1 state atau lebih state berikutnya. Jadi state berikutnya bisa lebih dari 1. Itu adalah NFA bedanya. Nah, kalau ini adalah DFA tepat 1 state. Ini tepat 1 state juga, yaitu DFA. Berikutnya adalah NFA ya. Nah, ini diketahui himpunan state adalah Q0, Q1, Q2, Q3 dan Q4. Sedangkan himpunan alfabetnya adalah A, B, C atau disebut sebagai himpunan inputannya. Jadi inputannya
adalah A, B, dan C. Anda lihat di sini bahwa Q0 dia bisa Q0 sama Q1 karena dia adalah NFA boleh lebih dari satu state berikutnya. Contohnya adalah fungsi transisi Q0 dengan inputan A, maka dia akan menghasilkan himpunan Q0 sama Q1. Artinya dia bisa ke Q0 dan juga bisa ke Q1. Contoh, Q0 inputannya A. Ini ABC ke sini, berarti Q0 lagi, dan ke sini Q1. Q0 inputannya. Ini kan inputannya 3 A, B, C. A ada di sini. Berarti adalah Q0 input A masuk ke 0. Q0 input A juga ke Q1. Jadi bisa ada dua jawaban, Q0 atau Q1. Berikutnya adalah fungsi transisi Q0 dengan input B, maka dia akan menghasilkan Q0 atau Q2. Q0 dan Q2, Q0 dan Q2. Q0 inputnya B ke Q0 dan input B ke sini Q2. Jadi Q0 sama Q2. Ya. Berikutnya fungsi transisi Q0 dengan inputan C, maka dia menghasilkan Q0 dan Q3. Ya. Q0 inputan C masuk ke sini lagi dan input C satu lagi adalah Q3. Ya, ini. Jadi ada dua. Berikutnya fungsi transisi Q1 dengan inputan A. Q1 ini inputan A, ini ABC, berarti dia ke sini Q1 lagi. Dan di input A lagi berarti Q4, ya. Hasilnya adalah Q1 dan Q4. Untuk fungsi transisi Q1 inputannya adalah A. Berikutnya adalah fungsi transisi Q1 dengan inputan B. Q1 inputan B ini set, maka dia masuk ke Q1 lagi, ya, berputar. Kita lihat ke sana enggak ada lagi B, ini A, ya. Berarti dia hanya ke Q1 saja. Fungsi transisi Q1 dengan input C, maka dia menghasilkan Q1. Q1 input C, dia muter ke sini. Tetap di Q1. Ya. Berikutnya adalah Q2. Fungsi transisi Q2 dengan input A. Q2 inputnya A. Oh, ini masuk ke Q2 lagi. Ada lagi, ini adalah B. Berikutnya Q2 inputnya B, ya, Q2 input B, Q2 dan Q4. Q2 masuk B yang ini ke Q2 lagi dan B satu lagi ke sini Q4, sehingga outputnya adalah Q2 dan Q4. Q2 dengan input C maka menghasilkan Q2. Q2 inputnya C, kembali lagi ke Q2. Berikutnya adalah fungsi transisi Q3 dengan inputnya adalah A. Q3 mana? Ini Q3 di sini, inputnya A, dia muter ke sini lagi, maka menghasilkan Q3 saja. Berikutnya Q3, fungsi transisi Q3 dengan inputnya B, maka dia akan menghasilkan Q3 lagi. Kembali lagi ke sini panahnya. Ya. Berikutnya adalah Q3 dengan input C, Q3 input C, Q3 input C ke sini, muter Q3 sama ke sini. Jadi outputnya adalah Q3 dan Q4. Berikutnya adalah Q4 dengan input A, tidak ada. Q4 dengan input B, tidak ada. Q4 dengan input C juga tidak ada. Oke. Sekarang soalnya, manakah kalimat yang diterima sama NFA? A. Ini input A ke sini, ini A lagi. Ini berakhir di Q4, berarti diterima. 2. Jadi Q0A
Terus masuk lagi dari Q1A. Jadi adalah Q4. Jadi dia diterima. Apakah AB diterima? A, B ke sini. Berarti di Q2 berarti tidak diterima. A sama B tidak diterima. B apakah diterima? B ke sini juga dia nggak diterima. Ini B tidak diterima. Yang C ke sini berakhir di Q3 berarti tidak diterima. Yang B C nggak diterima juga. A B B diterima ya. A Q0 B berakhir di Q4 diterima. A diterima. B C diterima ya. C B B diterima. A saja nggak terima, B saja tidak diterima, B A tidak diterima, A C juga tidak diterima. Jadi kita tinggal lihat dari diagramnya saja. Apakah suatu kalimat atau inputan itu diterima sama mesin atau tidak, ya kita tinggal masukkan ke sini ya. Itu aja penjelasan tentang FSA, yaitu ada dua, ada DFA sama FSA. Oke, untuk sesi presentasi saya cukup sekian. Kalau ada bertanya silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.